Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang kita masih bisa ketemu di pagi hari ini untuk tetap belajar firman Tuhan. Aku berharap adik-adik tetap semangat walaupun mungkin ada yang sakit. Mungkin segala sesuatu yang kita harapkan belum jadi kenyataan. Tapi tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terindah. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajarlah kami tetap setia, menjadi anak Tuhan yang terus memberitakan firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang terus serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, ajarlah kami untuk kami tetap bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati semua anak sekolah minggu kami dan keluarga kami. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti yang kita udah ketahui, harusnya hari ini kita akan bertemu tatap muka atau sekolah minggu offline. Tetapi kita harus menundanya dulu ya adik-adik ya, sampai keadaan lebih baik lagi kita akan segera bertemu. Walaupun kita masih online dan YouTube, kakak mengajak adik-adik tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terus mengasihi dan menyertai kita dan Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Nah, hari ini adik-adik kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-6. Pelajaran hari ini kita akan belajar menjadi murid Yesus yang perlu memberitakan Injil. Ayo adik-adik kita semangat untuk tetap mau memberitakan Injil seperti apa yang sudah diamanatkan Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anak Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang mau disampaikan sama kakak Asaf, kita akan memuji Tuhan dulu yuk. Marilah kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita akan kabarkan Injil bersama-sama. Kita bekerja sama. Yes. Woo. You guys ready? Come on. Yeah, get your groove on. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang Esa.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu semua. Senang ya minggu ini kita sekolah minggu lagi. Ya walaupun mestinya minggu ini kita sudah bisa sekolah minggu onsite dan bertemu bersama-sama di gereja. Tetapi karena kasus pandemi yang kembali meningkat, sayang sekali kita tidak bisa. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Nah, kita mau mendengarkan sebuah cerita dari firman Tuhan di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya yang namanya amanat agung. Teman-teman semua tahu nggak amanat agung itu apa? Amanat agung itu adalah sebuah amanat atau perintah atau komando atau hal yang disuruh untuk dilakukan dan sifatnya agung. Kenapa agung ya perintahnya? Karena yang memberikan perintah itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman pernah mendengarnya? Tentu kita semua pernah mendengar ya. Ini tertulis di dalam berbagai kitab Injil. Namun yang paling terkenal ada di Matius pasal 28. Ayat yang ke-18 sampai 20. Dan secara sederhana Kak Asaf akan simpulkan ya. Karena di situ Tuhan Yesus memerintahkan untuk seluruh muridnya pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa dan membaptis mereka, mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus perintahkan dan ajarkan kepada kita semua murid-muridnya. Wah, luar biasa sekali ya. Kita tahu bahwa selama pelayanannya Tuhan Yesus mengumpulkan ada 12 muridnya dan 12 murid ini selama 3 tahun penuh ikut dalam pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain adalah sama seperti kita hari ini semua, adik-adik semua. Bahwa kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Meskipun hari ini kita tidak ikut Tuhan Yesus secara langsung seperti yang dilakukan oleh ke-12 muridnya dahulu. Akan tetapi kita mengikuti teladan, kita mengikuti firman Tuhan, dan kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan melalui Alkitabnya. Nah, Kak Asaf mau tanya, siapa yang masih tetap rajin membaca Alkitabnya setiap hari? Selain di hari sekolah minggu ya, kalau sekolah minggu kita baca firman Tuhan. Tetapi apakah di setiap hari adik-adik semua baca firman Tuhan? Seharusnya kita tetap baca, karena disitulah terdapat perintah-perintah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, karena di situ juga ada berkat, di situ ada pengajaran, bahkan di situ ada teguran jika kita melakukan kesalahan. Akan tetapi yang lebih penting dari semua itu, Kak Asaf mau tanya nih, ketika kita ikut Tuhan Yesus, apa sih yang berubah dari kehidupan kita? Seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus bersyukur atas segala sesuatunya dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tapi yang paling penting adalah hal-hal yang baik dan yang benar adalah yang Tuhan kehendaki. Kalau nyontek, baik dan benar nggak? Kayaknya enggak. Jadi kita tidak melakukan. Kalau malas-malasan dan tidak membantu orang tua di rumah, itu baik dan benar? Kayaknya tidak. Tentu itu bukan yang Tuhan mau. Jadi hal-hal seperti itu, kita jangan gampang ngambek, gampang marah, suka ngeledek teman. Nggak boleh ya. Tetapi kita harus menceritakan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Lalu dikubur dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Lalu naik ke surga, dan saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah bagi kita semua untuk melaksanakan amanat agungnya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kita juga bisa menceritakan kesaksian pribadi kita, bagaimana kehidupan kita dirubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi kita mau cerita ya ke papa mama, mengingatkan mereka kembali, ke saudara-saudara kakak adik kita, ke teman-teman di lingkungan rumah maupun di sekolah, bahkan ke kakek nenek ataupun saudara-saudara kita yang lain, bahkan kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi ini pelajaran kita hari ini, dan kita mau ingat-ingat terus bahwa kita punya tugas yang penting untuk selalu menceritakan firman Tuhan kepada siapa saja.
Nah, kalau gitu kita mau hafalkan satu ayat untuk menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Ayatnya agak panjang, kita hafalkan pelan-pelan dan Kak Asaf yakin kita semua pasti bisa menghafalkannya. Yuk kita hafalkan sama-sama. Ayat hafalan diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita sekali lagi ya, biar lebih menghafal dan mengingat. Ayat hafalan diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, adik-adik semua, itu ayat hafalan kita. Jadi, kita terus mengingat dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dan kasih kebaikan Tuhan. Kalau begitu, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini Engkau telah menolong kami, mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam mengikut Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang rela dan penuh semangat dan sukacita untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapak, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa bisa tetap memberikan persembahan dengan mengumpulkan uang persembahan adik-adik dan mentransferkannya ke nomor rekening gereja. Dan jangan lupa untuk tetap setia membaca firman Tuhan. Dan sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.